Poli Batam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi perpajakan mengenai tata cara pemungutan pajak. Namun, sebelum masuk ke inti materi, kita harus tahu dulu beberapa dasar-dasar pajak seperti pengertian dan fungsinya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, di sini juga kita harus tahu apa aja fungsi dari pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu fungsi anggaran atau budgeter, untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Setelah itu, ada fungsi redistribusi pendapatan untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya, ada fungsi mengatur atau legoran digunakan untuk menghambat konsumsi barang tertentu sehingga menarik investasi. Dan ada juga fungsi stabilisasi sebagai alat stabilisasi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pajak untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, kita harus tahu apa aja jenis-jenis pajak. Pajak termasuk golongan terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung, pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dan pajak tidak langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dan selain itu, kita harus tahu jenis-jenis pajak berdasarkan sifat. Pajak subjektif adalah salah satu jenis pajak yang memperhitungkan kondisi pribadi wajib pajak dalam penentuan besaran pajak yang harus dibayar. Pajak objektif adalah kewajiban untuk membayar pajak yang pengenaannya memperhatikan masalah objeknya seperti penerimaan penghasilan, adanya perbuatan atau peristiwa pengalihan kepemilikan. Pajak berdasarkan pemungutannya dibagi menjadi dua. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak adalah mendaftar, potong atau pungut, setor, lapor, dan pembukuan. Hak wajib pajak adalah mencabut pendaftaran, menunda penyampaian SPT, membetulkan SPT, menunda penyetoran, dan pengajuan keberatan dan banding. Sistem pengungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu Self-Assessment System, peran dominan ada pada wajib pajak, dan Official Assessment System, peran dominan ada pada aparatur pajak, dan yang terakhir Withholding System, peran dominan pada pihak ketiga. Dan stelsel pajak terbagi menjadi tiga, stelsel nyata atau real stelsel didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, stelsel anggapan atau fictive stelsel, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, dan yang terakhir adalah stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Setelah itu ada asas pemungutan pajak. Asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Asas kebangsaan, pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Hambatan-hambatan apa saja yang ada di pajak? Perlawanan pasif, yaitu perlawanan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Perlawanan aktif adalah usaha wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya. Prinsip dan prosedur pemungutan pajak. Contoh prinsip pemungutan pajak ada equity atau keadilan, certainty atau kepastian, convenience, kenikmatan, dan efficiency atau efisiensi. Contoh prosedur pemungutan ada penetapan subjek dan objek, penghitungan, pembayaran pajak, dan pelaporan. Pemungutan pajak daerah dan restitusi daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau restitusi, penentuan besarnya pajak atau restitusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau restitusi kepada wajib pajak atau wajib restitusi, serta pengawasan penyetoran. Pasal 1 Angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restitusi Daerah atau UU PDRD. Kita juga harus tahu tata cara pemungutan pajak daerah. 1. Pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen lain yang dapat berupa karcis dan nota perhitungan.
2. Pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment system. Pemerintah dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD. Sanksi dan ketentuan tambahan pajak daerah. Jika wajib pajak tidak mengisi STPD, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan bunga sebesar 2% per bulan. Kepala daerah dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKPD-KB dalam jangka waktu 5 tahun jika terdapat kekurangan pembayaran. Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga seperti kegiatan perhitungan pajak dan penagihan pajak. Dan ada juga pajak pusat. Pajak pusat dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola pemerintah melalui DPJ atau Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Contoh soal tata cara pemungutan pajak adalah kendaraan bermotor atau PKB menggunakan Official Assessment System, di mana sistem pemungutannya memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak terhutang dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Bagaimana nih rekan-rekan Polibatam? Sudah tahu belum penjelasannya bagaimana cara pemungutan pajak dan apa saja fungsinya? Mungkin segitu dulu dari penjelasan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.